Proses pengelolaan makanan. Proses pengelolaan makanan juga mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas makanan. Proses pengelolaan makanan atau metode memasak diharapkan dapat mempertahankan nilai gizi makanan dan lebih penting lagi tidak menimbulkan risiko justru menjadi makanan yang membahayakan tubuh. Metode pengelolaan makanan ada beberapa macam, yaitu A. Metode memasak menggunakan media air, yaitu mengukus dan merebus. Metode memasak ini tidak menambah jumlah lemak dalam makanan, sehingga makanan yang dihasilkan lebih sehat. Metode ini sangat disarankan oleh konsep Karnus. B. Metode memasak menggunakan media minyak panas, yaitu menumis dan menggoreng. Menumis ada cara memasak yang diajukan konsep Karnus. Cara ini digunakan untuk memasak sayuran, campuran daging, ikan, telur, dan lain-lain. Beberapa catatan dalam menumis yaitu menggunakan minyak yang baru, menggunakan minyak yang lebih sehat seperti minyak zaitun, dan jumlahnya sedikit sehingga kandungan minyak dalam masakan tidak terlalu besar. Halaman 17, menggoreng, frying dalam kurung frying adalah cara memasak dengan menggunakan minyak goreng dalam jumlah lebih banyak. Cara ini digunakan untuk memasak produk daging, ikan, telur, sayuran, dan hampir semua bahan makanan lainnya. Menggoreng masih diperbolehkan dengan beberapa catatan, yaitu 1. Memakai minyak yang baru dan hanya beberapa kali pakai supaya tidak terjadi reaksi polimerisasi yang menghasilkan molekul besar yang sulit masuk dalam sel tubuh. 2. Menggunakan api sedang. 3. Usahakan residu minyak dalam produk jumlah minimal. 4. Menggoreng produk tertentu, daging, tahu, tempe, ikan, tidak sampai terlalu kering dan renyah. Menghindari menggoreng dengan panas tinggi sampai mencapai smoke point, karena molekul minyak goreng akan berpecah menjadi karoling yang sangat reaktif dan apabila bertemu protein akan membentuk senyawa akrolamida yang sangat beracun bagi sel tubuh manusia. C. Metode membakar biasanya digunakan untuk memasak produk daging. Cara ini masih diperbolehkan dengan beberapa catatan, yaitu jangan sampai hangus hingga daging dan lain-lain berwarna hitam akibat terjadi reaksi Maillard. Tidak menggunakan kecap dan saus tiram untuk memarinasi daging sebelum terbakar, karena pembuatan kecap melibatkan reaksi Maillard dan setelah marinasi dibakar lagi. D. Metode memanggang untuk memasak produk daging. Re-rotian, caking, biskuit, dan lain-lain. Cara ini masih diperbolehkan dengan beberapa catatan, yaitu memanggang tidak sampai hangus dalam garis kurung gosong, menandakan sudah terjadi reaksi Maillard. Tidak menggunakan kecap dan saus tiram untuk marinasi bahan makanan yang akan dipanggang. Halaman 18,
C. Menghindari masakan dengan air fryer. Hal ini dikarenakan air fryer menggunakan udara panas yang menembuskan pada bahan makanan yang diproses. Udara panas ini mudah berinteraksi dengan komponen minyak yang terdapat dalam bahan makanan, sehingga semakin besar peluang terjadinya oksidasi parsial yang menghasilkan senyawa ROS, reaktivi oksigen spesies, dalam masakan. Apabila masakan dimakan, maka akan berpotensi membahayakan bagi sel tubuh manusia. F. Mengurangi pengguna microwave. Hal ini dikarenakan cara kerja microwave menggunakan gelombang elektromagnet dengan panjang. Gelombang yang bisa memutar molekul air. Gelombang elektromagnetik ini juga dapat mempengaruhi gerakan elektron pada setiap molekul komponen pangan yang dilewatinya, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan reaktivitas molekul dan dapat menyebabkan terbentuknya ROS, reaktivi oksigen spesies, dalam makanan. Dan apabila dimakan, maka dapat berpotensi membahayakan sel tubuh manusia. Catatan penting: menghindari masakan terlalu lama dan pemanasan masakan berulang-ulang. Memasak yang terlalu lama dan pemanasan masakan berulang-ulang dapat menyebabkan timbulnya reaksi-reaksi antara komponen bahan makanan, reaksi antara karbohidrat, protein, dan lemak. Jenis makanan dengan waktu proses memasak lama dan seringkali dipanaskan berulang antara lain masakan gudeg, rawon, rendang, lodeh, dan lain-lain. Biasanya pembuatannya jenis masakan ini dalam jumlah besar, sehingga tidak langsung habis, dan sisanya dimasukkan dalam lemari pendingin. Selanjutnya, apabila dingin, mengkonsumsi akan dipanaskan kembali. Hal ini lazim dilakukan oleh para penjual masakan tersebut. Halaman 19. Pemanasan berulang kali menyebabkan terjadinya beberapa reaksi, yaitu reaksi polimerisasi pada komponen lemak dan reaksi Maillard pada komponen gula sederhana dan asam aminun. Reaksi polimerisasi menghasilkan polimer-polimer yang lebih besar dan berat. Molekulnya semakin besar, sehingga akan sulit masuk ke dalam sel tubuh dan akhirnya menyebabkan banyak penyumbatan lemak di pembuluh darah, dan terjadilah penggangguan metabolisme dalam tubuh. Reaksi Maillard, penghasilan produk sampingan lain yaitu AGE (Advanced Glycation End Product) yang bersifat karsinogeni yang dapat memicu timbulnya penyakit sel abnormal, kanker, dan lain-lain. Konsep Carnot menyarankan apabila ingin mengkonsumsi jenis masakan seperti gudeg, rawon, dan rendang, usahakan konsumsi masakan baru yang belum dipanaskan berulang. Masakan baru dapat dibungkus dengan ukuran sekali makan yang dimasukkan ke dalam freezer. Apabila ingin makan
maka dipanaskan hanya sekali saja dan langsung habis. Hal ini mencegah terjadinya reaksi polimerisasi dan reaksi Maillard yang dapat merugikan kesehatan tubuh. 3. Peralatan memasak. Peralatan memasak juga mempunyai pengaruh terhadap mutu masakan. Yang dihasilkan peralatan memasak sebaiknya terbuat dari Sayler steel, kaca, dan besi karbon steel untuk menghindari kontaminasi logam. Peralatan memasak yang baik dihindari adalah peralatan yang disebut dari bahan aluminium, kuningan, dan teflon. Logam aluminium dan kuningan dapat larut terutama pada makanan yang bersifat asam seperti sayur asam, asam-asaman, bandeng, dan lainnya. Untuk teflon akan aman jika digunakan untuk merebus air dan memasak dengan suhu rendah sedang. Apabila digunakan memasak dengan menggunakan suhu tinggi seperti menggoreng kerupuk, maka partikel teflon akan lepas dan masuk dalam masakan. Demikian juga teflon yang tergores dan masih menggunakan untuk memasak, maka partikelnya akan masuk dalam masakan. Apabila partikel dalam kurung nano logam di halaman 20 aluminium dan teflon dari alat masak masuk ke dalam tubuh kita dalam jangka panjang, maka dapat menyebabkan masalah kesehatan. Catatan konsep Karnus secara rutin mengadakan cara seminar tematik dan cooking class di berbagai kota di Indonesia. Acara ini tujuan untuk memberikan pengetahuan tentang penanganan penyakit tertentu seperti diabetes, autoimun, kanker, dan lain-lain. Selain itu juga mengajarkan teknik atau tata cara memasak bahan makanan yang dapat menjaga nilai nutrisi makanan dan masakan aman tanpa menimbulkan risiko terhadap kesehatan kita serta tentu saja rasanya tetap enak. Tata cara masak ini wajib diikuti para ibu untuk upaya mencegah dan menangani penyakit degeneratif menuju kesembuhan lebih cepat. Informasi tentang seminar tematik dan cooking class dapat diperoleh dengan terus memantau media sosial yaitu Instagram Konsep Karnus Official. 4. Bahan makanan disarankan merupa pangan fungsional. Sangat disarankan untuk memilih bahan makanan yang mempunyai fungsi terhadap kesehatan yaitu tengkolong pangan fungsional. Bahan makan dapat bersifat fungsional apabila mengandung komponen yang bermanfaat terhadap fungsi organ tubuh untuk menjaga kesehatan dan memiliki efek fisiologis yang menguntungkan, yaitu dalam memenuhi kebutuhan dasar tubuh, mencegah, menyebabkan, atau menghilangkan efek negatif dari suatu penyakit tertentu. Pangan fungsional diantaranya adalah makanan yang mengandung komponen aktif yang korelasi terhadap kesehatan, seperti jenis karbohidrat tertentu, golongan protein, jenis lemak tertentu, serat antioksida, vitamin, dan mineral, dan lain-lain. Pangan fungsional dibagi dua kategori, yaitu konvensional dan modifikasi. Pangan fungsional konvensional artinya makanan alami kaya dengan nutrisi penting seperti vitamin, mineral, antioksida, protein, dan halaman 21 dan lemak yang menyehatkan. Sedangkan pangan fungsional modifikasi adalah makanan yang telah
diperkaya dengan bahan tambahan seperti vitamin, mineral, pro, probiotik, dan serat. Beberapa contoh pangan konvensional adalah: 1. Buah-buahan seperti beri, pir, apel, jeruk, pisang, dan lain-lain. 2. Sayuran seperti bayam, potato, jamur, buncis, kelor, dan lain-lain. 3. Kacang-kacangan seperti almond, kacang mente, pistachio, kacang merah, kacang hijau, dan lain-lain. 4. Biji-bijian seperti biji chia, biji labu, biji rami, dan lain-lain. 5. Kacang polo seperti kacang hitam, lentil, dan lain-lain. 6. Makanan laut seperti salmon, kakap, tuna, cakalang, dan lain-lain. 7. Makanan fermentasi seperti tempe, kefir, oncom, dan lain-lain. 8. Bumbu rempah seperti kunyit, jahe, cabai rawit, kayu manis, pala, dan lain-lain. 9. Minuman seperti kopi, teh hijau, teh hitam, dan lain-lain. Beberapa contoh pangan fungsional modifikasi adalah: 1. Jus buah yang sudah menambah tambahan vitamin C. 2. Produk susu seperti susu fortifikasi dan yogurt. 3. Alternatif susu yang diperkaya dengan fortifikasi vitamin seperti almond, kelapa, dan susu kacang mente. 4. Biji-bijian yang dimodifikasi seperti roti dan pasta fortifikasi vitamin dan tambahan serat, dan lain-lain. 5. Sereal dalam bentuk serbuk atau snack bar yang sudah ditingkatkan dengan fortifikasi vitamin atau mineral. 6. Minuman serbuk tinggi protein, kolagen, dan serat larut air, dan lain-lain.